begitu menjadi pemimpin, maka semua menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh melihat kiri kanan, pemimpin itu harus siap berkorban. Ya, itulah menjadi salah satunya. Kenapa menjadi partai ini seperti ini? Gubernur Banten dari DPR dia mencalonkan menang. Dia ditawari ketua DPD, tidak mau karena terlalu besar maharnya udah. Pada waktu pilkada, minta rekomendasi ke Partai Demokrat itu ada birokrasi dan biayanya lumayan. Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Oleh sebab itu, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Jangan lupa, itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong, internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. SBY tidak percaya pemimpin harus dipersiapkan, justru membuka luka lama. Kalau ada yang ingin berhasil menjadi pemimpin, survive menjadi pemimpin, dari sekian banyak teori, kalau saya sederhana sekali, pemimpin harus siap berkorban, siap diapakan saja, dan siap menanggung beban. Termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau katakan membeli kantor di proklamasi. Saya kaget. Kenapa harus dilihat daripada para DPC dan iuran-iuran anggota fraksi dari tingkat 2, tingkat 1. Sementara daerah-daerah pun tidak diambil pun itu tidak cukup. Siapa aja yang mau maju untuk pilkada, apakah kader, ya, atau ya pengurus, bahkan dia orang luar, itu tidak lepas dari politik uang. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, pemimpin itu harus siap berkorban. Ada kwitansi kalau mau perlu kita beberkan. NTB, Tuan Guru Kajang, ketua DPD, menang, ditawarkan menjadi ketua DPD. Kenapa tidak mau? Karena kecewa, sudah berjuang keras, dia tidak mau karena sudah terlalu mahal. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya, big question, mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya loh. Itu maka tadi terus terang lebih otentik lagi omongan Ibu dengan mengambil contoh. Partai itu karakteristiknya, bawaan badannya, dan sifatnya yang memang mendidik untuk membuat kader calon pemimpin. Itu memang tujuannya. Saya ingin menyampaikan harapan kepada semua DPC di seluruh Indonesia untuk meluruskan jalan Partai Demokrat ini sesuai dengan apa yang kita cetuskan pada awal. Partai terbuka, partai rakyat, dan partai milik semua, bukan partai milik keluarga. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berbicara soal calon presiden atau capres yang akan bertarung di pemilu 2024. SBY mengaku tidak percaya bila para calon pemimpin bangsa harus dipersiapkan khusus oleh pihak-pihak tertentu. Saya tidak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu. Secara demokrasi itu akan meredam mereka yang ingin menjadi pemimpin, kata SBY saat momen makan malam di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat 13 Januari. Turut hadir menemani SBY yakni anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, Andi Malarangeng, Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtar, dan juga para pengurus Demokrat Purwokerto. Mengenai pemimpin yang tidak harus dipersiapkan, dikutip dari tribunnews.com, Partai Demokrat sempat mematok biaya administrasi untuk setiap bakal calon kepala daerah sebesar 10 juta apabila ingin maju melalui partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk kebutuhan survei bakal calon. Nggak ada mahar, yang ada adalah uang pendaftaran sebesar 10 juta setiap orang. Tapi ini dipakai untuk mereka juga, dipakai untuk melakukan survei elektabilitas dan tidak mengikat, ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Banten Media Warman di sela-sela acara rapat pimpinan nasional pada tahun 2015 lalu. Media mengatakan partainya sangat berpatokan pada hasil survei kandidat. Biasanya sebut dia, survei membutuhkan biaya 100 sampai 150 juta.
Kalau misalnya yang daftar hanya 5, ya kekurangan biaya survei ditanggung Partai Demokrat, ucap media. Saat itu dia menjelaskan telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta tahapan survei Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat akan menyerahkan sejumlah nama yang direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. DPP nantinya menentukan nama yang akan diusung, termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk berkoalisi, ujar media. Lebih lanjut, media menyebutkan Partai Demokrat sangat terbuka mengajukan calon non-parpol ataupun calon dari partai lain. Namun untuk calon non-parpol, Partai Demokrat akan menawarkan calon itu untuk bergabung menjadi kader saat itu. Kalau non-parpol kita berupaya dia mau jadi kader kita, tentu dengan komitmen dan dengan kesadaran sendiri, ujarnya. Pernyataan SBY tentang persiapan pemimpin tersebut mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya politikus senior PDIP Hendrawan Supratitno, yang mengatakan pemimpin tidak terlahir begitu saja. Pemimpin lahir dari proses yang panjang dan merupakan hasil interaksi banyak faktor. Jadi ada rangkaian kualitas berlapis dan kumulatif, kata Hendrawan kepada wartawan 13 Januari. Anggota Komisi 6 DPR ini mengatakan ada pemimpin yang dipersiapkan, ada juga yang terlahir karena momentum, bahkan ada yang karena faktor keberuntungan. Meski begitu, menurut dia seorang pemimpin harus kaya akan pengetahuan dalam segala aspek. Sebagian faktor bisa dipersiapkan, sebagian lahir karena momentum, sebagian hasil respon yang tepat terhadap masalah penting, sebagian juga karena keberuntungan. Jadi pemimpin ditempa oleh pengetahuan, pengalaman, kesempatan, konsistensi sikap, reputasi dalam interaksi sosial, dan sebagainya. Tidak bisa direduksi dalam formula yang simplistik, ujarnya. Hendrawan menilai anggapan SBY hanya sebuah refleksi dan berbagai pengalaman. Hendrawan juga menyebut SBY aktif mempersiapkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, menduduki pos strategis di masa depan. Pernyataan Pak SBY lebih sebagai sebuah refleksi dan berbagai pengalaman, ketimbang sebagai sindiran atau ekspresi kekesalan. Toh Pak SBY juga proaktif mempersiapkan AHY untuk menduduki pos-pos strategis masa depan, ujarnya. Namun dikutip dari Kompas.com, ex-wasekjen Partai Demokrat Muhammad Darmizal menilai kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono syarat dengan pencitraan dan juga cenderung playing victim. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika saat itu sebagian kader Demokrat merasa gerah dan menggulirkan isu Kongres luar biasa untuk menggeser AHY dari kursi Ketua Umum. Playing victim dan pencitraan berlebihan adalah gaya kepengurusan baru yang lupa akan sejarah partai, kata Darmizal sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com. Ia juga menyoroti banyaknya kader yang instan dan langsung bergabung ke Partai Demokrat tanpa merasakan susahnya membangun partai. Ia merasa khawatir jika kepengurusan saat ini bertahan, maka perolehan suara Demokrat pada 2024 nanti akan semakin menurun dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Darmizal mengatakan pada pemilu 2004, perolehan suara Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Subur Budi Santoso sebesar 7,3%. Pada pemilu 2009, kala dipimpin Hadi Utomo, perolehan suara Demokrat sebesar 20,7%. Namun saat pemilu tahun 2014, suara Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono turun menjadi 11%. Kemudian, pada tahun 2019 saat kepemimpinan masih dipegang SBY, perolehan suara Demokrat tersisa hanya sekitar 7%. Ia mengatakan, fenomena itu membuat para senior yang sudah sejak awal membesarkan partai di pusat dan di daerah khawatir akan masa depan Demokrat pada pemilu 2024. Jika caranya seperti ini, maka tahun 2024 bisa menjadi pemilu terakhir yang diikuti Partai Demokrat, kata dia.